Rasa lapar masih aku rasakan saat ini. Makanan yang tadi disajikan akhirnya dibungkus dan aku bawa ke dalam perjalanan. Aku tak tahu dengan apa yang orang dewasa ini pikirkan. Malam sudah selarut ini, bukannya istirahat, mereka malah nekat kembali ke Kota Bahari. Aku sangat paham dengan ekspresi yang ditunjukkan Mas Agung. Aku sendiri sampai kaget karena keputusan yang mereka ambil. Tapi mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa ikut saja dengan ketentuan mereka. Apa dayaku sebagai satu-satunya anak muda yang berada di dalam mobil ini? Mobil pun terus melaju dengan kencang. Pak sopir seperti sedang berpacu dengan waktu. Beberapa kali Mas Min menawarkan diri untuk menggantikannya, namun malah ditolak. Dalam hati aku kagum dengan kondisi tubuh Pak sopir yang sangat kuat sekali. Padahal tadi makanan yang diambil hanya sedikit. Hanya segelas kopi yang ia habiskan. Setelahnya kami semua malah berpamitan untuk kembali pulang menuju Kota Bahari. Rasanya tubuh ini ingin sekali merasakan dekapan kasur empuk di rumah. Rasa pegal sudah tak terbendung lagi, sampai membuat rasa kantuk pun menjadi hilang. Tak kuasa rasanya untuk memejamkan mata. Kini aku berada di depan menemani Pak supir. Sebisa mungkin aku harus membuatnya tersadar sebagai teman bicara dalam perjalanan. Pak, gak capek apa? Perjalanan berangkat kan Bapak udah nyetir. Kalau Bapak ngerasa capek, bisa gantian loh sama Mas Min. Ucapku kembali menawarkan Mas Min untuk menggantikannya. Enggak Mas, saya masih bisa tangani ini, jawab Pak supir dengan wajah yang datar. Oh alah, yowes kalau begitu. Memangnya buru-buru ada masalah apa Pak di rumah? Sepertinya mendesak sekali untuk kembali pulang ya Pak. Tanyaku pada Pak sopir sebagai usaha memastikan beliau tidak mengantuk. Biasa, masalah rumah tangga. Kembali Pak supir menjawab pertanyaanku dengan wajah datar yang terus menatap ke arah depan. Lah wong disuruh nunggu habis subuh dulu, kok malah nekat Tomin? Masih pegel loh aku, encokku bisa kumat. Timpal Pak Deduluk dari arah kursi belakangku. Sudahlah, tadi Pak supir bilang kalau anaknya mengalami demam. Waktu sampai di rumah Mas Bambang, beliau dapat telepon dari Tegal. Ya sudah, aku putuskan juga untuk segera pulang. Malah bisa mempersiapkan dagangan sesampainya di Tegal nanti, ucap Mas Min membalas pertanyaan Pak Deduluk. Lah, kamu mau tetap dagang apa Min? Gak istirahat dulu? Gak kecapean apa? Tanya Pak Deduluk. Ya capek Pak, tapi mau gimana lagi? Cicilan masih banyak yang harus ditutup. Namanya juga pedagang kecil di pasar, gak boleh malas. Ada waktu walaupun hanya sedikit tetap digas, biar jadi uang. Ya minimal pasokan bahan aman dulu lah. Canda Mas Min dan Pak Deduluk memberikan kehangatan di dalam mobil, walaupun AC mobil saat ini hampir membuat kami semua menggigil. Aku kembali melihat sekitaran. Lampu-lampu jalanan menemani perjalanan kami saat ini. Sudah beberapa menit yang lalu kami semua meninggalkan desa tempat calon istri Mas Agung. Aku penasaran, saat pagi di desa itu apakah dinginnya sama dengan desa asal bapakku yang ada di Wonogiri, yang saat orang berbicara asap putih pun akan keluar dari mulutnya. Deretan lampu jalan menemani perjalanan malam ini. Terangnya membuat malam terasa seperti sore hari. Ingin rasanya membuka kaca, namun pasti angin akan dengan serampangan masuk ke dalam mobil dan akan menimbulkan suara berisik. Pasalnya saat ini mobil berjalan dengan kecepatan maksimal. Aku bisa melihatnya dari speedometer mobil yang jarumnya terus bergerak ke arah kanan. Pak supir, kita nggak cari pom bensin dulu apa? Tadi kita hanya mampir sekali aja untuk ke pom bensin dan itu pun hanya mengantarkan Mas Agung untuk buang air kecil. Tanyaku pada Pak sopir memastikan bahan bakar yang digunakan cukup dalam perjalanan pulang. Tenang, kita nggak akan kehabisan bensin, masih aman, jawab tenang Pak sopir. Seriusan Pak, seirit itu ya mobil ini? Bisa gitu sekali bolak-balik dengan jarak sejauh ini? Apa mungkin karena mobil ini masih baru? Tanyaku dengan penasaran. Mungkin aja, jawab Pak sopir dengan pendek. Karena aku penasaran, aku pun memastikan untuk melihat status bensin di layar speedometer. Dan benar saja, bensin masih belum habis, masih tersisa separuh. Setidaknya itu yang ditunjukkan oleh layar speedometer. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di dalam pikiranku. Sejak tadi jawaban Pak supir hanya singkat. Terkesan tidak ingin melanjutkan pembicaraan yang sudah aku mulai. Apa mungkin masalah besar yang sedang terjadi di rumahnya?
Sampai-sampai beliau harus bergegas pulang ke rumah, sampai memacu kendaraan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Masalah apa yang sedang dihadapi? Aku ingin menanyakan, tapi kalau menyangkut masalah pribadi, lebih baik aku simpan pertanyaan yang ingin aku ajukan. Di, dengar gak kamu tadi? Pertanyaan Pak De Duluk menyadarkan aku dalam lamunan. Dengar apa, Pak? Suara mesin mobil? Tanyaku pada Pak De Duluk. Ada suara perempuan di belakang. Masa kamu gak dengar? Jelas banget itu, cekikikan di belakang. Kamu lihat belakang gak? Tanya Pak De Duluk dengan muka tegang. Gak dengar, Pak De. Aku juga gak melihat apa-apa di belakang. Gak ada siapa-siapa, ucapku menjelaskan. Halusinasi, Pak De. Ngantuk ya? Apa mimpi barusan? Ledek Mas Min sambil cengengesan. Halah, yang benar kalian. Masa halusinasi? Aku gak ngantuk. Tadi aku dengar banget dengan jelas ada perempuan ketawa di belakang, ucap Pak De Duluk mencoba meyakinkan. Lah, aku aja gak dengar apa-apa kok. Udahlah, sampean itu mending tidur aja. Seneng banget bikin orang deg-degan. Jangan suka bercanda kayak gitu, Pak De. Gak lucu. Gundulmu yang bercanda. Aku yakin ada suara tadi. Masa aku doang yang denger sih? Udah berisik. Udah malam ini. Gak usah ganggu konsentrasi Pak Supir. Lagi nyetir serius ini. Mending tetap fokus di perjalanan malam ini. Iya gak Pak Supir? Tanyaku pada Pak Supir. Iya, jawab Pak Supir dengan singkat. Sampean kenapa sih, Pak? Dari tadi kok jawabnya singkat-singkat kalau diajak bicara? Sini, gantian kalau sudah lelah. Jangan dipaksakan untuk mengemudi, timpal Mas Min. Gak apa-apa, saya baik-baik aja, jawab Pak Supir dengan singkat kembali terdengar. Kami semua akhirnya kembali terdiam. Kini aku sibuk dengan makanan ringan yang dibawakan oleh Mas Bambang. Akan tetapi makanan ringan ini seperti kurang nendang. Sebelum jalan ke Banjarnegara, Mas Agung sempat bilang bahwa keluarga di Banjarnegara sudah menyiapkan soto khas Sokaraja. Andai saja Pak Supir tidak ada urusan mendadak, mungkin saat ini aku sedang menghisap rokok di lantai 2 rumah itu, karena kekenyangan dengan soto yang aku makan sebelumnya. Saat dibayangkan sepertinya terasa nikmat, namun sayang semua harus ditinggalkan gara-gara ada urusan mendadak. Ya beginilah sebuah perjalanan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kini aku kembali lagi menatap ke jalan yang saat ini sedang kami lewati. Ada sesuatu yang terasa aneh sekarang. Sejak kami melakukan perjalanan tadi, belum pernah sekalipun mobil kami berpapasan atau mendahului mobil lain. Semenjak memasuki jalan lurus ini, aku belum sekalipun menemukannya. Apakah kondisinya memang benar seperti ini? Apakah kota ini sesepi ini saat malam sudah larut? Apakah tidak ada warga yang pergi ke pasar saat ini? Pertanyaan itu terus muncul dan berkecamuk di kepalaku. Pikiran negatif pun kini mulai muncul. Sepertinya ada yang salah dengan perjalanan ini. Pak Sopir, tadi saat kita berangkat memangnya kita lewat sini? Tanyaku untuk memastikan. Tidak, jawab Pak Sopir dengan raut muka yang datar. Loh, gimana sih ini Pak? Yang bener aja, jangan bercanda Pak. Tadi kita lewat sini apa enggak waktu berangkat? Tiba-tiba Pak De Duluk menimpali pertanyaan Pak Supir. Tenang, ini jalan yang berbeda, tapi nanti ketemu jalur yang sama, jawab Pak Supir mencoba menenangkan kami semua. Di, coba kamu buka aplikasi, apa itu namanya, yang buat tunjukin arah itu. Pokoknya kamu buka itu sekarang. Benar atau tidak arahnya ini ke Tegal? Maksudnya Google Maps. Oh ya udah, baik Mas, aku coba buka dulu aplikasinya. Segera aku buka handphone yang sedari tadi aku letakkan di dalam tas kecil yang aku bawa, karena saat masuk ke desa keadaan sinyal tidak terlalu mendukung. Berkali-kali dicoba hasilnya tetap sama. Aplikasi map tidak bisa dibuka. Sinyal internet juga tidak tersedia. Gimana Di? Kamu bisa lihat posisi kita sekarang ada di mana? Tanya Mas Min. Gak bisa Mas, parah banget ini sinyalnya. Gak memungkinkan untuk membuka internet. Tapi ini jalanan yang benar kan Pak? Awas aja kalau sampai kesasar. Gak lucu loh ini Pak. Sudah, tenang aja. Kita sudah menuju arah yang benar, jawab Pak Sopir dengan muka yang datar dan respon yang sangat dingin.
Aku yang saat ini berada di sampingnya seperti sedang melihat orang lain. Sikap dan perkataannya tidak seperti orang yang aku kenal sebelumnya. "Bapak kecapean, mau digantikan Masmin apa enggak, Pak?" Aku mencoba menanyakan hal itu lagi. Aku khawatir kalau Pak sopir memaksakan tenaganya untuk segera sampai ke lokasi tujuan. "Tidak, Mas, sama sekali tidak," jawabnya lagi dengan wajah yang datar dan tatapan terus melihat ke arah depan. Mobil terus melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jalanan yang kami lewati benar-benar sepi. Tidak terlihat rumah warga ataupun gedung perkantoran. Mirip sekali seperti jalanan saat melewati jalan tol. Yang bisa kulihat hanyalah jalanan dengan lampu penerangan dan sawah atau perkebunan di samping kiri dan kanan jalan. Malam yang gelap membuat semuanya terasa sama. Kini aku hanya bisa terus percaya pada apa yang dikatakan oleh Pak Supir. Untuk itu kami semua tidak ada yang tertidur, menemani dan terus terjaga dalam perjalanan malam ini. Tak terasa sepertinya kami semua sudah jauh meninggalkan tempat awal saat kami berangkat. Aku merasa seperti sudah di Purbalingga. Sebentar lagi pasti jalanan akan naik. Medan yang akan dihadapi pun menjadi berubah. Jalanan menembus perbukitan, menanjak, menurun dan berkelok-kelok akan kami hadapi sebentar lagi. Dari kejauhan sayup-sayup aku melihat cahaya terang yang melaju dari arah berlawanan. Akhirnya setelah sekian lama perjalanan aku melihat mobil di jalan yang kami lewati ini. Namun lama-kelamaan aku mulai menyadari cahaya itu semakin besar. Lampu mobil macam apa sampai cahayanya seterang ini? Aku sudah tak sanggup lagi untuk terus membuka mata. Dalam kondisi cahaya silau seterang ini, mata manusia mana yang kuat? Kini aku hanya bisa menutupnya. Walaupun begitu sinarnya seperti menembus kulit kelopak mata. Mendadak aku merasakan mobil sudah berhenti. Cahaya tadi meluncur begitu cepat membuat semua yang ada di mobil tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat kembali kubuka mata, warna hitam menjadi hal yang paling dominan. Penglihatanku berangsur membaik. Dari bias semua yang aku lihat menuju bentuk yang benar-benar jelas terlihat. Kali ini ada hal ganjil yang telah terjadi. "Loh, Mas, kita kok di sini?" Pertanyaan itu muncul tak kala aku melihat hal yang benar-benar tak masuk akal terjadi. "Pak Sopir, kita ada di mana sekarang? Sebelumnya kan jalanan masih terlihat lurus," ucap Masmin pada Pak Sopir. "Saya nggak tahu, Mas," ucap Pak Supir dengan wajah tenang, datar dan pandangan masih melihat ke depan. "Gak masuk akal ini. Lo ini kita ada di depan tebing loh, Mas," teriakku terkejut dengan kenyataan yang sekarang harus kami hadapi. "Gimana ini Pak Sopir? Kenapa kita bisa ada di sini? Nyopirmu apa nggak pakai mata?" teriak Pak Deduluk dengan nada yang tinggi penuh emosi. "Udah, semuanya ayo keluar dari mobil," perintah Masmin yang segera mengambil tindakan. Kami semua pun keluar dari mobil. Semua keluar kecuali Pak Sopir yang masih duduk di depan kemudi, diam dan masih terduduk diam. "Dan ini, kenapa kita tiba-tiba ada di sini? Bukannya keadaan jalanan tadi masih baik-baik aja? Aku nggak merasakan mobil melewati jalanan tanah seperti ini, Mas," ucapku kepada Masmin. "Ini kanan kiri kebun salak, Di. Aku cek ke depan barusan, itu udah tebing. Bawahnya sudah sungai, arusnya lumayan deras." Masmin menginformasikan keadaan yang ada saat ini. "Aduh Gusti, untung gak bablas. Bisa celaka kita kalau masuk ke sungai, bisa mati," ucap Pak Deduluk setengah menggerutu. Bicaramu itu loh, kayak gak tahu disekolahin aja itu mulut," timpal Masmin dengan kesal dengan apa yang dikatakan oleh Pak Deduluk. "Ya memang gak pernah sekolah. Kuli bangunan kayak aku gini ya bicara ceplos-ceplos aja. Gak kayak politikus yang pintar ngomong dan suka bikin janji sama rakyat." "Alah, udah, gak usah curhat. Terus sekarang gimana ini? Mau apa kita sekarang, Mas?" tanyaku pada Masmin. "Coba Pak Sopir suruh mundur aja, Di," perintah Masmin kepadaku. Aku pun langsung bergegas ke depan, mendekati pintu kemudi. Aku ketuk kaca mobil yang di dalamnya masih ada Pak Supir yang sedang terduduk diam. "Pak Sopir, bisa nggak kita mundur? Ini di depan udah tebing seperti ini, bisa bahaya." "Bisa, Mas, saya coba." Kemudian Pak Supir menyalakan kembali mesin mobil yang sempat ia matikan karena panik. Kemudian posisi tuas mobil sudah dipindahkan ke mode R.
Mobil pun mulai berjalan mundur. Namun yang kini kami hadapi, mobil harus mundur dengan kondisi jalan yang naik. Akibatnya mobil susah bergerak, ban selip akibat kondisi tanah yang masih basah. "Pak, gak bisa ini, udah mentok, bannya selip," teriak Mas Min dari arah belakang mobil. "Ini posisi kita ternyata di bawah ya. Kita harus menuju atas biar bisa keluar dari kebun ini. Tapi ini tanjakannya panjang. Mobil susah mundur kalau keadaan jalan seperti ini." Mas Min menjelaskan kondisi saat ini kepada Pak supir. "Lah, terus kudu gimana, Min? Mobil gak bisa putar balik juga kan? Gak bisa mundur. Maju malah nyemplung sungai. Itu di depan sudah tipis banget. Aduh Gusti Pangeran, aku pengen pulang. Aku udah kangen istriku." Teriak Pak D Duluk membuat aku hampir saja tertawa dalam kondisi genting seperti ini. "Urus ini dulu Pak D. Kita semua juga pengen pulang. Kangen keluarga juga. Bukan cuma sampean," timpal Mas Min sedikit kesal. "Udah nih mentok. Kita gak bisa kemana-mana?" tanyaku pada Mas Min dan Pak D Duluk. "Lah itu loh, bannya selip. Gak ada kayu berbentuk papan di sekitar sini. Ini mah gak bisa. Butuh bantuan ditarik mobilnya." Mas Min menjelaskan sesuatu kepadaku. Aku hanya bisa terdiam, terjongkok pasrah di samping mobil. Mas Min masih berdiri dengan menyilangkan tangannya di depan dada. Pak D Duluk masih dengan kepala yang terus ia gelengkan. Sesekali ia menggaruk kepalanya. Wajah kebingungan nampak sekali terlihat. Sementara kami semua turun, Pak sopir masih tetap terduduk di kursi kemudi mobil. "Di, itu si supir suruh turun aja, takut kenapa-napa. Aku takutnya dia nginjak gas terus sampai mobil masuk ke dalam sungai," perintah Pak D Duluk sambil menyalakan rokok yang sedari tadi sudah dia pegang. Pak D, kalau ngomong yang benar. Dalam situasi kayak gini gak boleh bilang begitu," jawabku pada Pak D Duluk. "Bener Di, kamu cabut aja kuncinya. Kamu ajak dia keluar daripada bengong di dalam mobil kayak orang hilang begitu," suruh Mas Min kepadaku. Setelah mendengar perkataan mereka berdua, aku langsung bangun dari posisi jongkok, berjalan menuju arah mobil. Selanjutnya aku langsung membuka pintu depan, mengambil kunci mobil. Aku melihat tatapan kosong pada wajah Pak supir. Segera aku tepuk pundaknya dan mengajaknya untuk keluar dari mobil. Wajah kaget terlihat saat aku menepuk pundaknya. Pak sopir akhirnya turun. Tak lupa sebelum turun kupastikan tuas rem tangan sudah aktif untuk berjaga-jaga agar mobil tidak bergerak dengan sendiri. "Pak, jenengan gak apa-apa?" tanyaku memastikan kondisi Pak sopir. "Saya gak kenapa-napa Mas. Ini juga saya bingung kok kita ada di sini ya. Saya yakin tadi jalanan yang saya lewati itu benar lurus loh Mas," ucap Pak supir. "Yang paling tahu jalan kan Pak sopir, karena kan sudah 2 kali perjalanan ke sini. Kok bisa sih kesasar Pak?" tanya Mas Min. "Saya yakin Mas, jalanan yang tadi saya lewati itu sesuai instruksi Mas Agung, dan saya paham betul jalanannya," jawab Pak supir berusaha membela diri dengan wajah yang masih nampak kebingungan. "Alah, alasan. Nyatanya kita semua ada di sini. Kesasar, gak bisa bergerak," ucap Pak D Duluk. "Apa mungkin karena perjalanan malam dan gak ada Mas Agung sekarang?" timpalku berusaha menengahi mereka. "Ya makanya, tadi Agung sudah bilang mau diantar sampai persimpangan apa enggak. Gara-gara orang ini nolak kita kesasar kan sekarang?" jawab Pak D Duluk yang sudah tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. "Tapi kalau kita kesasar, harusnya kita menuju daerah bukit. Jalanannya pasti naik. Kita semua sama-sama merasakan jalanan yang datar kan tadi?" tanyaku pada semua, yang membuat kami semua hanya bisa terdiam dalam kebingungan. "Lah terus sekarang gimana? Coba kamu telepon Agung Di," perintah Mas Min kepadaku. "Aduh Mas, aku habis ganti nomor. Belum aku masukkan ke handphone nomornya Mas Agung," jawabku menambah kebingungan. "Lah bocah, malah gak minta. Soalnya aku juga gak ada nomor Agung. Pak D, ada apa enggak?" tanya Mas Min pada Pak D Duluk. "Ora ono aku, gak punya nomornya Agung," jawab Pak D Duluk sambil memegang kepalanya. "Yo wes, ciloko iki. Kok bisa satupun dari kita gak ada yang punya nomornya Agung? Lah terus iki piye?" Mas Min kebingungan dengan yang terjadi saat ini. Pak sopir masih terdiam berdiri mematung selalu melihat ke arah mobil yang kini terjebak.
Kami semua masih berusaha mencari solusi dan menghentikan untuk tidak terus saling menyalahkan. Dalam kondisi seperti ini yang diperlukan adalah jalan keluar, bukan mencari siapa yang bersalah dan siapa penyebab segalanya terjadi. Perjalanan ini kita mulai bersama dan harus diakhiri dengan bersama juga. Tak lama bunyi ringtone handphoneku berbunyi dengan keras, membuat semua orang kini melihat ke arahku. Segera aku mengambil handphone yang dari tadi aku letakkan di dalam tas. Tertera nomor yang belum aku simpan, tapi nampaknya aku mengenal nomor ini. Tanpa menunggu lama, aku akhirnya angkat telepon yang masuk. "Halo Di, ini Agung." Suara itu langsung masuk begitu cepat. Lega rasanya. Mas Agung menelpon pertama kali. Dari mana ia tahu nomor telepon baruku? Rasanya itu sudah tidak penting lagi. "Halo Mas Agung." Aku menjawab panggilan. "Halo Di, syukurlah bisa nyambung lewat telepon. Tadi aku kirim pesan via WA tapi gak ada yang terkirim. Gimana? Posisimu sekarang di mana? Sudah keluar Banjarnegara?" Rentetan pertanyaan langsung menyerangku. Serasa Mas Agung sudah mengetahui ada hal yang tidak beres pun terjadi. "Mas, nganu, kita semua kesasar Mas," jawabku dengan singkat. Lalu tiba-tiba suara Mas Agung seperti menghilang dalam diam. Mas Agung," panggilku untuk memastikan. Kesasar di mana Di? Apa ada orang yang mungkin bisa ditanya? Atau ada sesuatu yang bisa dijadikan patokan?" Tanya Mas Agung yang nampak kepanikan. "Aku gak tahu di mana tempatnya Mas. Semuanya tampak gelap, gak ada penerangan. Yang aku tahu di sekitarku banyak terdapat pohon salak Mas." Aku berusaha menjelaskan keadaan saat ini. "Di, ini Banjarnegara, banyak banget kebun salak, apalagi pohon salak. Yang jelas dong kalau kasih penjelasan. Mending sekarang kamu kirim titik lokasi kamu lewat WA ya, aku tunggu." Telepon langsung dimatikan. Aku langsung bergegas mengirim lokasi kami melalui aplikasi pesan internet. Berkali-kali aku coba tapi hasilnya sama saja. Benar seperti yang Mas Agung katakan, saat ini hanya bisa berkomunikasi via seluler. Namun sialnya pulsa selulerku tidak banyak. Benar-benar harus melakukan pembicaraan yang sekiranya sangat penting. Tak lama telepon pun berbunyi kembali. Panggilan Mas Agung kembali masuk. Kali ini aku menjelaskan apa yang terjadi. Sinyal tidak memungkinkan untuk mengirim lokasi saat ini. Mas Agung kemudian kembali menutup teleponnya. Sepertinya terjadi kepanikan di rumah. Aduh, gara-gara kami, Mas Agung dan yang lainnya pasti bingung. Aku merasa kejadian ini pasti membebani pikiran Mas Agung. "Gimana Di, kabar dari Agung?" tanya Mas Min mengagetkanku dari lamunan. "Belum ada jalan terang Mas, masih pada kebingungan. Soalnya posisi kita juga belum tahu ada di mana," jelasku pada Mas Min. Raut wajahnya tegang seperti sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya Mas Min mencoba mencari ide untuk masalah ini. Kondisi saat ini benar-benar sangat kacau. Aku sempat membayangkan kalau saja Pak supir tidak menginjak rem tepat waktu, mobil tidak berhenti tepat waktu, mungkin saja mobil sudah masuk ke dalam sungai. Kengerian apa yang akan terjadi? Apa nyawa kami semua bisa selamat atau malah sebaliknya? Permainan apa yang sebenarnya sedang dimainkan? Di, itu apa? Kok ada bayangan gede banget di dalam kebun salak?" teriak Pak D Duluk mengagetkan kami semua. "Oh foto Pak D, gak lucu Pak D." Aku merespon panik ucapan Pak D Duluk. "Serius Di, seperti monyet besar berbulu hitam, matanya merah, kampret, merinding aku ini loh." Pak D Duluk menunjukkan bulu kuduknya yang berdiri di tangannya. Wes, jangan diomongin terus, gak baik, malah tambah gak beres nanti. Kita waspada aja," ucap Mas Min mencoba menenangkan situasi. Kami semua panik kemudian berkumpul mencoba menenangkan Pak D Duluk. Pak sopir masih saja berdiri mematung di tempatnya. Aku yang melihat hal tersebut semakin curiga. Keanehan apa lagi ini? "Pak sopir, sini kumpul, jangan hanya berdiri di situ," teriakku cukup keras, berhasil menggerakkan tubuhnya, berjalan menghampiri kami semua. "Wonten nopo Mas? Ada apa?" tanya Pak supir dengan wajah datar dan nadanya yang lembut, membuat aku semakin merasa yakin kalau ada keanehan yang terjadi. Ono opo, kamu ngapain berdiri terus di situ? Gak takut apa? Sini kumpul, biar kita bisa saling menjaga," ucap Mas Min hanya dibalas senyum oleh Pak supir. Ngapain senyum-senyum?"
Tanya Pak D dulu. Boten Pak, tidak ada apa-apa. Kini Pak sopir menjawab pertanyaan itu dengan wajah yang datar. Mas Min bergerak dari posisinya semula, berpindah mencari tanah yang datar. Kini ia duduk dengan posisi kaki menyila, kepalanya menatap lurus ke depan. Tangannya diletakkan di bagian antara paha dan kaki. Telapak tangan terbuka dan mata Mas Min kini mulai menutup. Nampak kini ia sedang berkonsentrasi penuh sembari mulutnya bergerak membacakan doa. Sayup-sayup aku mendengar seperti bacaan ayat kursi keluar dari mulutnya. Kami semua terdiam dalam situasi itu. Tiba-tiba saja angin berhembus kencang dari arah sebelah kiri, hampir saja membuat aku terjatuh. Kedatangannya cukup tiba-tiba, karena sebelumnya suasana di sekitaran kami cukup tenang. Hawa dinginnya kini menusuk kulit sampai ke tulang. Memakai jaket setebal ini pun masih saja bisa aku rasakan. Kami semua kembali terdiam. Mungkin ini adalah cara yang dilakukan oleh Mas Min untuk memohon petunjuk dari ilahi dari masalah yang sedang terjadi saat ini. Dalam ketidakpastian, siapa lagi yang dituju kalau bukan Sang Pencipta? Cukup lama kami terdiam, sampai akhirnya handphone yang aku bawa berbunyi kembali. Dalam hati aku menduga mungkin Mas Agung akan memberitahu jika bantuan sudah dikirim dan pencarian pun sudah dimulai. Segera aku angkat panggilan yang masuk dari Mas Agung. Halo Di, sekarang aku ada di batas desa, berhenti di pertigaan jalan. Aku mau tanya, kamu tadi itu belok kanan atau belok kiri? Pertanyaan langsung muncul tak kala telepon aku angkat. Halo Mas Agung, tadi itu kami belok kiri seperti yang dikatakan oleh Mas Agung, jawabku. Terus jalanan yang kamu lalui itu tadi bagaimana? Menurun atau menanjak? Tanya Mas Agung. Aku menjelaskan apa adanya, seperti yang kami rasakan. Jalanan datar lurus dengan banyaknya lampu penerangan, tak ada tanjakan, turunan atau belokan. Rasanya nyaman saja melintasi jalan yang tadi. Segalanya nampak seperti biasa saja. Kami semua tak ada yang tertidur. Apa jalanannya rusak atau banyak lubang, Di? Tanya Mas Agung kembali memastikan. Enggak Mas, jujur ini jalanannya halus banget. Mulus Mas, datar aja gak ada belokan, tanjakan atau turunan. Pak sopir aja ngebut, aku merasakan itu sih Mas, jawabku. Kamu pakai aplikasi map gak saat jalan tadi? Mas Agung kembali bertanya. Enggak Mas, gak ada sinyal. Gak ada yang bisa digunakan untuk membuka aplikasi dengan internet Mas. Jadi kami semua pasrah sama Pak supir. Nampak kebingungan dirasakan Mas Agung dan yang lain. Yang terlambat aku sadari di sini kenapa Mas Agung juga ikut mencari keberadaan kami. Apa dia lupa kalau dia sedang dipingit? Aku sedang melamun memikirkan itu. Lalu dikagetkan Mas Min yang tiba-tiba mengambil alih teleponku. Aku serahkan saja kepadanya, barangkali Mas Min bisa menjelaskan keadaan ini dengan lebih rinci. Halo Gung, iki Mas Min, biar aku aja yang menjelaskan posisi kami saat ini. Mas Min langsung saja berbicara. Posisi mobil saat ini terjebak di sekitaran kebun salak. Di depan kami itu adalah tebing yang bawahnya sekitar 2-3 meter. Itu sudah sungai dengan arus yang lumayan deras. Di kanan kiri kami kebun salak, hanya berjarak beberapa senti saja dari bodi mobil. Ngepres banget Gung, ucap Mas Min. Ora iso, gak bisa Gung. Jalanan di belakang itu menurun ke arah sungai sekitar 20-30 meter. Mobil gak ada tenaga jika langsung mundur dan menanjak begitu. Ditambah lagi ban selip karena jalanannya itu tanah yang masih basah. Aku sendiri juga gak tahu Gung, aku bingung. Setelah mobil berhenti, itu pas aku lihat ke depan itu adalah tebing. Untung aja Pak sopir gak telat nginjek rem. Mas Min masih dalam posisi menjelaskan. Kini aku tidak bisa lagi mendengar apa yang diucapkan oleh Mas Agung. Gung, aku itu sama sekali gak tidur. Kita semua di mobil belum ada yang tertidur. Semua merasakan hal yang sama. Kami nyaman saat mobil berjalan. Tapi setelah mobil berhenti mendadak, yang kami lihat saat keluar mobil itu adalah kebun salak. Gelap tanpa ada penerangan, ucap Mas Min mencoba meluruskan permasalahan. Kini ekspresinya berubah menjadi serius. Ya sudah, kamu hati-hati saat melakukan pencarian. Kami coba bertahan di sini ya Gung. Lagian mau apa lagi, benar-benar terkunci dan gak bisa bergerak. Ucapan itu menutup pembicaraan saat ini. Oyot mimang ini, Mas Min berkata sembari menatap ke arah sekitar. Apa Mas? Oyot mimang? Apa itu Mas Min? Tanyaku dengan penasaran yang barusan saja Mas Min ucapkan.
Banyak cerita menyebutkan ada makhluk gaib yang dapat membuat orang tersesat. Sosok gaib itu disebut-sebut menjelma menjadi akar pohon. Orang-orang menyebutnya Oyot Mimang. Mas Min menjelaskan kepada kami semua. Emangnya beneran ada yang kayak gitu? Aku sih pernah dengar dari seorang teman yang tersesat di gunung. Apa itu juga disebabkan oleh itu? Tanyaku penasaran. Secara penampilan Oyot Mimang memang tampak seperti akar pohon pada umumnya. Konon bagi siapapun yang melangkahinya atau tersandung maka akan tersesat dan linglung. Ada yang tidak bisa pulang lantaran linglung dan berputar-putar di sekitaran saja. Bahkan ada yang merasa seakan tak kunjung sampai ke tempat tujuan padahal sudah menempuh perjalanan yang sangat lama. Jawaban Mas Min langsung membuat kami semua melirik ke arah Pak Supir. Keanehan yang terjadi semakin terjawab. Kamu ingat kan tadi? Mobil sempat terhenti di antara pohon besar saat berada di Pemalang. Bisik Mas Min kepadaku. Mas, kita juga sepertinya menjaga sesuatu saat di jalan itu. Jenengan merasakan gak? Tanyaku lirih yang dijawab dengan anggukan oleh Mas Min. Pak Deduluk bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan menuju mobil. Kami yang sedari tadi berbicara hanya bisa memperhatikan, berharap tak ada keanehan lain yang terjadi. Pintu mobil ia buka, dan setelah ia tutup kembali, aku melihat 2 botol minum ia bawa ke arah kami. Min, kamu bisa kan? Tolong bacakan doa, kasih ke Pak Supir. Aku juga merasa dia aneh sejak tadi. Hanya berdiam diri saja, terus ditanya baru jawab. Tolong sebisa kamu bersihkan dia dulu, ucap Pak Deduluk sembari menyodorkan 1 botol air mineral. Lah, terus yang satu lagi buat apa Pak De? Tanyaku dengan penasaran. Ya buat aku lah, kalian apa nggak haus dari tadi? Jawabnya sambil membuka tutup botol dan menengguk air yang ada di dalam botol tersebut. Ah sial, aku kira akan diapakan gitu botol air yang satunya. Orang ini memang suka bercanda, tapi tak apalah. Setidaknya dengan adanya Pak D, ketegangan saat ini agak berkurang, walau kebingungan masih menyelimuti kami semua. Tak lama aku melihat Mas Min sudah membuka tutup botol dan langsung membacakan doa di dekatnya. Setelah itu Mas Min memerintahkan Pak Supir untuk meminum air tersebut. Tak ada keanehan yang terjadi. Pak Supir menenggak habis air yang ada di dalam botol tersebut. Gimana Pak? Udah enakan? Tanya Mas Min pelan kepada Pak Supir. Mas, ini kok aku kayak orang bingung gitu ya Mas. Ada apa ya? Tanya Pak Supir pada Mas Min. Kesasar, teriak Pak Deduluk dengan pandangan sinisnya. Aku tadi sudah belok kiri Pak, sesuai arahan Mas Agung. Beneran belok kiri Pak, ucap Pak Supir melakukan pembelaan dengan logat tegalnya. Sudah, gak usah saling menyalahkan. Pak Supir, sekarang apa yang dirasa tadi Pak? Mas, yang saya rasakan saya masih berada di jalan. Bayang-bayang perjalanan yang barusan kita lewati masih ada dalam pikiran saya beberapa waktu yang lalu. Rasanya perjalanannya belum sampai Mas, ucap Pak Sopir. Yo jelas belum sampai, mau kesasar, ucap Pak Deduluk yang masih tampak begitu kesal. Ya sudah, mumpung keadaan di sini sudah cukup jelas, aku akan melakukan sesuatu. Belum selesai Mas Min berbicara, tiba-tiba telepon jadulnya berbunyi cukup kencang. Halo Pak D, ada apa? Kok telepon? Ucap Mas Min setelah mengangkat teleponnya. Beliau serius sekali menerima dan mendengarkan arahan orang yang sedari tadi berbicara kepadanya. Raut wajahnya tegang namun lambat laun kini mulai tenang. Aku tak tahu dengan siapa beliau berbicara saat ini. Telepon akhirnya ditutup. Kini Mas Min bersiap melanjutkan penjelasannya. Mas, maaf, tadi yang telepon itu siapa? Tanyaku memotong Mas Min yang akan menjelaskan sesuatu. Pak De Sastro Di, jawab Mas Min dengan tenang. Hah? Pak De Sastro? Beliau sudah tahu Mas, sudah dikabarin Mas Agung pasti. Aduh, mati kalau bapakku tahu, mobilnya begini lagi, ucapku kaget sambil menepuk jidat. Tenangin pikiran kamu. Iya, Mas Agung yang memberitahu. Mengenai masalah mobil, kamu usah khawatir, keadaan akan aman setelah ini, jawab Mas Min yang kini merasa lebih yakin. Di, aku punya ide ini. Mari kita rembukan bareng-bareng. Aku pikir keadaan juga lebih baik, ucap Mas Min. Ide apa Mas? Tanyaku dengan rasa penasaran. Aku akan kata sendirian,
Tujuannya mau mencari pemukiman penduduk di sekitar sini. Siapa tahu ada musola. Dari situ aku bisa tahu soal posisi kita saat ini. Pak sopir, Pak Neduluk dan Aldi bertahan di sini, ucap Mas Min menjelaskan. Min, serius kamu? Kita ini benar-benar gak tahu lokasi. Semua serba hitam, gelap. Kamu gak takut kalau sampai kesasar ke desa gaib? Pak Deduluk berucap dengan rasa khawatir yang sangat tinggi. Iya mas, apa tidak apa-apa kalau sendirian. Soalnya aku rasa banyak hal aneh yang terjadi. Apa yang dirasakan Mas Agung soal keanehan dalam perjalanan kali ini, aku rasakan sekarang mas, ucapku pada Mas Min. Kalau desa gaib gak usah terlalu dipercaya mas. Yang paling menakutkan lagi itu kalau ada begal, potong Pak supir yang kondisinya kini mulai membaik. Ya gundulmu, lihat sekarang kita seperti apa. Ini bisa dikatakan gara-gara kita mengikuti perintahmu loh, timpal Pak Deduluk. Udah, gak usah saling menyalahkan. Ini musibah kita hadapi bersama. Solusi yang harus kita bahas saat ini adalah jalan satu-satunya, yaitu aku akan mencari desa terdekat dari sini. Lalu yang di sini memang bertugas menjaga mobil, biar banyak orang juga. Aku cukup sendiri aja, biar lebih leluasa. Mas Min menengahi keributan yang hampir terjadi lagi. Yo wes, kalau itu maumu, sing hati-hati ya. Nanti biar Aldi mengabarkan ke Agung kalau ditelepon lagi, ucap Pak Deduluk. Yo wes mas, aku juga sudah bingung mau gimana lagi. Yang penting Mas Min jaga diri dan semoga menemukan desa atau musola, ucapku frustasi pada Mas Min. Dan akhirnya kami pun berpisah. Mas Min sendirian berjalan menyusuri malam, mencari titik terang posisi kami saat ini. Aku dan yang tersisa terjaga untuk tetap berada di tempatnya. Semoga apa yang kami lakukan akan membuahkan hasil yang terbaik. Keadaan saat ini benar-benar di luar nalar. Baru kali ini aku mengalami peristiwa semacam ini. Segalanya dibuat tak masuk akal. Segalanya dibuat ambigu.